Anda kalau menjadi orang beriman kepada Allah, mengikuti syariat Allah SWT, Anda akan temukan semuanya baik. Karena diperintahkan jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dermawan, bantu orang susah, segala macam hal. Dan diberikan keutamaan-keutamaan. Manusia normal tahu itu adalah baik. Semua yang dilarang dalam agama, seperti misalnya dusta, mencuri, memukul, menggunjing, memfitnah, dilarang. Dan diberikan ancaman-ancaman yang berat. Semua tujuannya agar manusia menyadari kalau yang disyariatkan Allah adalah benar dan dia punya pencipta. Kita lahir di muka bumi ini semuanya sudah ada. Dari mana ini semuanya? Di studio kami ini tidak mungkin teman-teman ada kalender di sini, ada bendera di sini, ada layar handphone Anda bisa lihat di sini, ada papan nama saya di sini, ada buku. Segala macam, ada lampu yang menerangi sekarang. Ada AC yang menyala sehingga dirasakan. Nggak mungkin ini semua ada kalau tidak ada yang setting atau mengaturnya kan. Masa bisa ada bendera sini tanpa ada yang menaruh? Masa bisa di sini ada kalender tanpa ada yang menaruh? Nggak mungkin. Bahkan ini semua ada yang desain, dibuat, ada yang menjahitnya ini ada yang menulisnya dan seterusnya. Begitu juga dengan alam semesta ini. Pasti ada penciptanya. Nah, cuma kebahagiaan buat kita mentauhidkan pengisah itu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau kaji ayat-ayat ini banyak sekali teman-teman sekalian, banyak sekali. Allah menjelaskan teman-teman sekalian agar kita lebih tenang dalam surah Al-Anbiya ayat 22 ya. Anda bisa baca ini atau lihat Al-Anbiya ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kalau seandainya sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka maha suci Allah mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah yang mengurus, yang menciptakan langit dan bumi ini, maka akan hancur semua. Karena mereka akan membawa masing-masing ciptaannya. Jadi memang tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Anda selalu ucapkan di salat Anda, membaca awal surah Al-Fatihah. Setelah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Anda mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan, Rabb itu pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini. Anda ikrarkan itu. Juga di potongan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu pengikraran tauhid semuanya. Secara akal juga teman-teman sekalian, ya. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam buku beliau Minhajul Muslim. Secara akal Tuhan itu ada. Semua itu kalau kita yakini akan muncul ketenangan jiwa. Semua jenis pertanyaan akan terjawab. Dan akhirnya kita akan berada di satu rel perjalanan di muka bumi ini menuju kepada Tuhan kita itu. Secara akal kata beliau, adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam memberikan kesaksian akan wujud sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isi-isinya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal manusia pun menyatakan mustahil atau tidak mungkin adanya sesuatu tanpa ada sang pencipta yang mengadakan. Bahkan juga akan menyatakan mustahil akan adanya sesuatu yang sangat sederhana tanpa ada yang mengadakannya. Seperti adanya makanan tanpa ada orang yang berusaha untuk memasaknya. Atau adanya hamparan di bumi tanpa adanya yang menghamparkannya. Maka bagaimana dengan alam raya yang luar biasa besarnya, yang terdiri dari langit dengan segala planet-planet yang dikandungnya. Matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya berbeda besar dan kecilnya. Bentuk dan rupanya, dimensi-dimensinya dan pergerakannya. Bumi dengan segala apa yang ada di permukaannya seperti manusia, jin dan berbagai hewan dengan segala jenis dan spesiesnya, dan dengan segala perbedaan warna juga bahasa. Perbedaan pengetahuan dan pemahaman, karakteristik dan ciri, dan dengan segala apa yang dikandungnya seperti barang-barang tambang yang bermacam-macam warna dan kegunaannya, dengan segala sungai yang mengalir, daratan yang diliputi lautan dan samudra, semua serta dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang beraneka ragam buah-buahannya,
yang berbeda-beda pula macam dan jenisnya, rasa dan baunya, kekhususan dan kegunaannya. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan itu ya. Kemudian yang kedua kata beliau, secara akli, adanya firman Allah pada kita yang selalu kita bisa baca dan kita hayati, serta kita fahami maknanya, Al-Quran. Yang tadi sudah kita bacakan beberapa ayatnya, itu baru beberapa ayat ya. Hampir seluruh ayat Al-Quran memperkenalkan dan membuktikan adanya wujud sang pencipta Allah. Kata beliau adanya firman-Nya, firman Allah, pada kita yang selalu kita baca dan kita hayati, serta kita fahami maknanya merupakan bukti atas wujud Allah. Karena sangat mustahil ada pembicaraan atau kalam, tanpa ada pembicaranya atau mutakallimnya. Atau adanya ucapan tanpa ada yang mengucapkannya. Jadi kalam atau firman Allah itu menunjukkan wujudnya. Apalagi firman-Nya itu mengandung ajaran yang paling kokoh dan sempurna yang pernah diketahui oleh manusia. Dan undang-undang atau aturan yang paling bijaksana yang merealisasikan berbagai kebaikan bagi umat manusia. Ia juga meliputi teori-teori ilmiah yang paling benar, serta meliputi berbagai masalah gaibiyah atau sesuatu yang gaib yang tidak nampak. Dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan di dalam semua hal itu sangat tepat dan benar. Tidak ada suatu hukum atau aturan apapun dari hukum-hukum yang dikandungnya yang tidak merealisasikan kegunaan dan manfaat sepanjang zaman. Sekalipun waktu dan tempat berbeda. Tidak ada satu teori pun dari teori-teori yang ada di dalamnya yang kadaluarsa. Dan tidak ada satu masalah gaib pun yang tidak terbukti dari perkara-perkara gaibiyah yang diberitakannya. Dan tidak ada seorang pun ahli sejarah yang berani membatalkan satu kisah dari kisah-kisah yang dimuat di dalam firman-Nya. Lalu kemudian ia mendustakannya. Atau mampu mendustakan atau menafikan atau meniadakan satu kejadian dari kejadian-kejadian bersejarah yang disebut dan diinformasikan secara rinci. Ada statement menarik dari sebagian ulama muslim yang mengatakan dengan hikmah Allah yang selalu sibuk ya, yang selalu mengurus dan mengadakan penelitian di langit dan di bumi, itu umumnya orang ateis. Dan kata para ulama muslim, karena memang mereka yang belum yakin ada Allah. Sehingga Allah buat mereka yang mengadakan penelitian. Dan mereka pasti akan sampai kepada sebuah titik. Baik yang mengadakan penelitian di langit, atau di bumi, atau di hewan-hewan, atau di tubuh manusia, atau di kedalaman lautan. Kecuali mereka sampai pada titik yang mengatakan, ini luar biasa. Ini nggak mungkin bisa ada sendiri. Agar mereka kembali kepada kalimat la ilaha illallah sebenarnya. Anda seorang muslim lahir dalam keadaan Islam, sebuah nikmat yang besar. Begitu lahir Anda sudah dipandu ke situ. Ucapan atau kalam yang bijaksana lagi benar seperti yang membuat akal manusia mustahil akan menisbatkan kepada manusia. Karena kalam seperti di luar kemampuan manusia dan di luar tingkat pengetahuan mereka. Anda mau cari sejarah, di Al-Quran ada. Umat-umat sebelum kita. Saya pernah menonton sebuah cuplikan, ada beberapa mahasiswa di Inggris mengadakan penelitian tentang kaum Lut, bagaimana mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan digambarkan di situ mereka akan menelusuri kitab Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Injil. Mereka lalu Al-Quran, mereka temukan Al-Quran yang sangat detail menceritakan masalah itu. Dan mereka menangkap secara ilmiah benar itu terjadi. Karena ada gunung-gunung yang terbalik dan segala macam. Memang ini terjadi dengan gempa yang sangat besar. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran. Kisah umat-umat sebelum kita sudah ceritakan. Dan orang beriman ini luar biasa. Satu paket dia sudah tahu. Begitu dia lahir, kalau dia belajar Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dia akan tahu manusia pertama siapa, namanya Nabi Adam. Namanya Adam diciptakan bagaimana dari tanah, kemudian Allah suruh malaikat sujud, kemudian iblis menolak, kemudian Nabi Adam masukkan dalam surga. Cerita panjang sampai turun ke muka bumi, lalu turun-temurun, lalu Allah utus ya nabi-nabi setelah Nabi Adam yang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Terus saja gitu kan, sampai akhirnya semua yang kita butuhkan dari halal dan haram, makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, sampai proses kematian, bagaimana kuburan yang mungkin dilihat secara kasat mata cuma batu nisan dan tanah, ada kehidupan di sana, sampai hari kebangkitan, dan sampai surga dan neraka. Surga dan neraka secara detail digambarkan. Itu luar biasa gitu. Maka kata beliau, maka apabila sudah tidak mungkin lagi dikatakan bahwa firman Allah atau Al-Quran adalah ucapan manusia, maka itu adalah pasti ucapan atau firman sang pencipta Allah. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah pernyataan beliau yang menarik dari dalil akli. Adanya sistem yang teratur rapi seperti ini
yang tercermin pada sunnah kauniyah atau sunnatullah di dalam penciptaan, pembentukan, pertumbuhan dan pengembangan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta, sesungguhnya semuanya patuh dan tunduk kepada sunnatullah. Tidak dapat keluar darinya bagaimanapun jua. Kayak kita misalnya manusia, tidak bisa kita tolak. Harus kalau malam datang ya sudah. Nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa ubah. Siang kalau datang nggak ada yang bisa ubah. Bahkan di tubuh kita sendiri, kita nggak bisa alih fungsikan mata yang tadinya fungsinya melihat menjadi mendengar misalnya. Telinga yang tadinya mendengar kita gunakan untuk makan. Nggak bisa. Harus begitu fungsinya. Ini jelas berarti ada yang mengaturnya. Gitu kan? Tidak bisa kita alih fungsi. Tidak bisa kita gunakan mulut kita untuk melihat. Tidak bisa. Mau diacak seperti apapun tidak akan mungkin bisa beralih fungsi. Dan jumlahnya sudah begini. Posturnya sudah begini. Sesungguhnya semua patuh dan tunduk kepada sunnatullah, tidak dapat keluar darinya bagaimanapun jua. Sebagai contoh dalam manusia, ini diciptakan bermula dari sperma yang terdapat dalam rahim, kemudian melalui beberapa fase yang sangat ajaib, di mana tidak ada seorang pun selain Allah yang ikut campur di situ. Saya sama semua teman laki-laki cuma punya sperma. Kaum wanita akhwat kita cuma punya sel telur. Bertemulah. Kita mau bagaimanapun tidak bisa kita campur tangan di situ. Kalau Allah pencipta mau jadi. Kalau enggak akan terjadi. Ada orang yang sudah 10 tahun berumah tangga, 10 tahun biologis, tapi tidak pernah jadi anak. Ada orang yang baru menikah sudah jadi anak. Kuasa Allah SWT. Gitu kan? Dan tidak ada campur tangan kita di situ. Manusia itu tiba-tiba berbentuk sperma sama sel telur ketemu, kemudian berbentuk menjadi gumpalan darah, daging dan terpecah sampai sebagaimana sudah kita tahu proses manusia, terbentuk tengkoraknya, terus matanya, terus sampai ke seluruh tubuhnya. Keajaiban yang luar biasa gitu. Nggak ada campur tangan kita di situ. Bahkan kita tidak bisa memilih. Saya mau anak laki-laki atau anak perempuan. Kita tidak bisa milih. Saya mau matanya besar atau matanya kecil atau alisnya tebal atau hidungnya mancung, tidak bisa kita milih. Ya udah, lahir begitu aja manusia itu. Kata beliau, melalui fase yang sangat ajaib di mana tidak ada seorang pun selain Allah yang ikut campur di situ. Lalu keluar darinya sebagai sosok manusia yang sempurna. Itu adalah dalam masa penciptaan dan pembentukannya. Demikian pula pertumbuhan dan perkembangannya dari bayi dan anak-anak hingga menjadi remaja, dewasa, terus menjadi memasuki fase tua. Sunnah umum yang terjadi pada manusia dan hewan seperti tersebut di atas juga berlaku pada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula langit dan benda-benda yang ada di dalamnya. Semuanya tunduk dan patuh kepada aturan dan sunnah yang telah ditetapkan kepadanya. Maksudnya peraturannya. Tidak pernah menyimpang darinya dan tidak pernah keluar dari jalurnya. Maka kalau saja terjadi penyimpangan atau sejumlah planet keluar dari garis edarnya, niscaya hancurlah alam semesta dan berakhirlah kehidupan ini. Ini logisnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita bertauhid, kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada keutamaannya. Saya akan tutup dengan banyak sekali keutamaan bertauhid ini, tapi insya Allah ada dalil-dalil yang luar biasa ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ketahuilah Allah akan mengharamkan kepada neraka dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, karena mencari wajah Allah. Juga pernah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, disahihkan juga oleh keduanya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, qala Musa ya Rabbi, allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Kata Musa alaihissalam, wahai Tuhanku, ajarkan aku sesuatu yang bisa aku selalu mengingatmu dan berdoa dengannya kepadamu. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan, katakan hai Musa la ilaha illallah. Ikrarkan dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu, ya, resapi dengan hatimu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Maka Musa pun mengatakan, semua hamba-Mu mengucapkan itu wahai Tuhanku. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna, dalam tanda urung ghairi, wal aradina as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illa fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Ketahuilah hai Musa, kata Allah, andai saja ketujuh langit dan penghuninya selain aku, selain Allah maksudnya, ya, serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lainnya, maka niscaya la ilaha illallah akan lebih berat daripada itu.
Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, bertauhid, mengisahkan Allah, tidak merendahkan Allah dengan makhluk, niscaya akan aku berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat ini pula. Ini luar biasa gitu penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala.